Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot, acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasanya aku bikin seminggu sekali. Dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Ini adalah pembacaan di mana aku baca energi yang pada saat ini tertumpah aja di dalam kartu-kartu aku saat aku minum kopi ya. Aku lagi minum es kopi. Sambil baca tarot, sambil baca apa pesan dan ceritanya yang aku dapat, dan itulah yang aku ungkapkan gitu di dalam video ini ya. Jadi ini bukan mengenai zodiak tertentu, bukan mengenai elemen tertentu, bukan mengenai individu tertentu, jadi jangan terlalu dibaperin. Jangan dipaksakan kalau memang ini bukan readingan yang sesuai ataupun cocok sama kalian. Tapi banyak juga teman-teman yang suka tetap nongkrong di sini walaupun misalnya ini nggak sesuai sama mereka gitu ya, cuma pengen denger aja, nggak apa-apa juga, welcome banget malah. Tapi kalau kamu tidak suka dengan apapun yang kamu temuin di channel aku di video ini, please silahkan dimatikan videonya dan silahkan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman tentunya ya. Kalau ada orang lain di dalam pembacaan ini bisa terbolak-balik energinya, ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, sambil ini kartunya udah aku shuffle ya, dan aku sambil buka, sambil mau ngobrol lah sedikit-sedikit ya. Strange card dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu ini bisa jadi kamu tuh mungkin sedang ada sesuatu yang kamu ingin capai, ingin dapatkan gitu ya. Tapi kok kayaknya nggak kewujud-wujud. Dan buat beberapa dari kamu tuh kayak ada hal-hal yang bikin kamu rasanya nggak kuat. Ya, kamu kayak ngerasa mungkin kamu juga jadi mempertanyakan kemampuan kamu. Apakah gue bisa ya? Apakah gue sanggup ya? Apa gue mampu ya? Dan mungkin kamu nggak melihat gitu ya, ataupun nggak menyadari bahwa sesuatu diperkenankan gitu ya untuk terjadi dalam kehidupan kita, seberat apapun itu. Kalau diperkenankan untuk terjadi dalam kehidupan kita, itu berarti kitanya mampu dan kuat. Tetapi kadangkala kita sebagai manusia juga sering mengunderestimate ataupun meragukan diri kita, kemampuan kita sendiri. Six of Wands ya. Kalau aku lihat di sini, buat sebagian dari kamu tuh kayak punya satu goal gitu ya, punya satu impian, cita-cita, harapan, dan mungkin buat beberapa dari kamu sedang mengupayakan itu. Kamu sedang melakukan banyak hal untuk mencapai hasil yang kamu inginkan ini. Tetapi mungkin banyak kendala yang merintangi kamu, ataupun apa yang kamu usahakan ini kok hasilnya tidak sesuai ya dengan apa yang kamu inginkan. Kayaknya gue udah nyoba deh, nyoba A, nyoba B, nyoba C, nyoba segala macam, tetapi kenapa ya hasilnya tuh nggak sesuai dengan keinginan gue. Dan buat beberapa dari kamu, kamu mungkin lagi menghadapi satu situasi di mana banyak hal ataupun orang itu mengganggu fokus kamu, mengganggu bisa jadi kesabaran kamu gitu ya. Kayak gue tuh lagi pengen fokus, gue lagi ada sesuatu yang pengen gue kerjain, tetapi kayak situasi dan kondisinya nih selalu kayak mengalihkan kamu dari itu, ataupun ada orang-orang, atau bisa juga banyak orang gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang malah sebenarnya pengen nolong, tapi jadi kayaknya rasanya gitu ya, jadi kayak ngeganggu gitu loh.
Dan itu yang bikin kamu jadi hilang fokus, dan kamu tuh mungkin tipe orang yang saat kamu sedang melakukan sesuatu, kamu butuh sendiri supaya kamu bisa konsen dan kamu benar-benar bisa melakukan itu dengan baik, dengan cepat, dan lain sebagainya. Justru kalau digerecokin sama orang, justru kalau dibantuin sama orang, itu justru bikin kamunya puyeng. Nah, buat beberapa dari kamu, ini ada kamu menghadapi hal ataupun orang-orang yang bisa jadi menguji kesabaran kamu. Dan kalau kamunya misalnya nggak fokus gitu ya, ataupun kamunya tidak bisa mengontrol diri, ini situasinya bisa out of control gitu ya. Makanya kamunya harus tetap fokus, harus tetap bisa pengendalian diri kamu, kalau yang aku lihat di sini dibutuhkan. Tapi buat beberapa dari kamu, bisa jadi kamu ini terjadi di dalam hubungan gitu ya. Kamu mungkin ngerasa, gua udah berusaha untuk memperbaiki hubungan kamu, tapi kayak kamu tuh udah mulai kehilangan tenaga kamu, udah mulai capek karena orang yang dealing dengan kamu itu kerap kali menguji kesabaran kamu. Mungkin kamu juga berhubungan dengan orang yang apa ya, akunya tinggi, me first, egonya tinggi gitu ya, sehingga apa-apa itu mengenai dia gitu ya, dan kayak nggak peduli gitu loh dengan orang lain, nggak mikirin orang lain, dan yang dia pikirin, yang dia tuju itu cuman dia aja gitu ya. Dan kamu lama-lama mungkin capek ngadepinnya, nggak kuat lagi ngadepinnya, karena kamu pun ya pastinya lah ya, gue kan juga punya perasaan, gue juga punya kebutuhan, gue juga punya hal-hal yang perlu dipentingkan, tetapi kayak kamu tuh harus selalu ngalah dan berkorban demi untuk seseorang ini. Dan buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat dengan judgment ya, judgment card itu ya, kayak kamu sudah mendapatkan panggilan beberapa kali, kayak dipanggil gitu ya, dari situasi dan kondisinya, untuk kamu segera melakukan satu tindakan akan situasi dan kondisi kamu ini. Cuma mungkin buat beberapa dari kamu, ini tuh kayak sesuatu yang kamu coba pertahankan, atau sesuatu yang coba kamu jalankan, kamu buat untuk mungkin bisa diperbaiki, mungkin bisa dijalankan, atau bisa untuk tetap ada di dalam genggaman kamu, dalam hidup kamu. Ini bisa merupakan pekerjaan, ini bisa merupakan bisnis kamu, ini bisa merupakan orang atau hubungan dan lain sebagainya. Ya, tetapi ini tuh kayak membutuhkan tenaga ekstra ataupun waktu dan lain sebagainya yang ekstra gitu loh. Cuman kalau yang aku lihat gitu ya, mungkin dari apa yang kamu kerjakan dan upayakan, ini sempat mungkin menunjukkan kayak ada satu perubahan. Tetapi bisa jadi ini tidak berlanjut lama gitu ya. Cuman kalau yang aku lihat tuh kayak rasanya tuh sesuatu yang kayak kamu harus melakukan sesuatu yang sebenarnya bertentangan gitu loh, bertentangan dengan kata hati kamu. Dan buat beberapa dari kamu kayak dealing ya dengan seseorang yang dia itu sudah terbentuk dan terprogram bahwa orang itu segala sesuatunya tuh dia harus diutamakan, dia harus diurusin, dianya jadi dimaklumi gitu ya. Kalau dia bikin salah nggak apa-apa, pokoknya dia tuh kayak mungkin bahasanya tuh kayak terlalu dimanja. Mungkin dari orang sekelilingnya, mungkin dari orang tuanya, bisa jadi orang ini memang orang yang banyak dapat perhatian, jadinya dia
ya udah terbiasa akan hal itu, dan kalau misalnya dia nggak mendapatkan apa yang dia inginkan, atau dia harus ribet, atau dia harus susah, dianya jadi tantrum, dianya jadi marah-marah dan menyakiti orang-orang yang sebenarnya mengasihi dia. Buat beberapa dari kamu, dengan adanya judgment ini adalah panggilan buat kamu untuk melakukan sesuatu, mengambil tindakan, mengambil sikap, melakukan perubahan. Kalau aku lihat di sini, ya. Oke, Moon card dalam keadaan tegap, Hermit dalam keadaan terbalik, dan Seven of Cup dalam keadaan juga tegap, ya. Ini sesuatu situasi ataupun kondisi yang sudah dibiarkan agak berlarut kalau yang aku lihat, dan kayak kamu tuh udah berjalan atau menjalankan hal ini tuh mungkin juga sudah cukup lama gitu ya. Ini sudah kayak bikin attachment gitu dengan kamu, tuh udah attach banget gitu ya sama kamu. Buat beberapa dari kamu, emosi kamu, perasaan-perasaan kamu itu membuat kamu jadi mungkin agak sulit untuk melihat situasi dan kondisinya dengan netral. Mana yang baik, mana yang enggak gitu loh. Sehingga kamunya juga dalam mau mengambil keputusan itu jadi banyak ragu, banyak takut, karena ini perasaan selalu membuat penilaian kamu itu jadi kabur, ya. Kadang-kadang ada sesuatu, misalnya ada sesuatu masalah antara gue misalnya sama seseorang gitu ya. Enggak deh, jangan. Gini misalnya, kamu tahu bahwa seseorang ini melakukan sesuatu yang salah. Tetapi karena misalnya dia adalah anak kamu, atau dia adalah pasangan kamu, dia seseorang yang kamu kasihi, dia adalah teman dekat kamu, dia adalah saudara dan lain sebagainya gitu ya, itu membuat kamu jadi nggak bisa bener-bener kayak, iya lu salah gitu loh, dan lu nggak bisa begini. Apalagi misalnya itu dilakukan kepada kamu, ya sudahlah, dia, ya gue sayang sih sama dia, ya udahlah. Akhirnya kamu membuat pemakluman akan hal tersebut yang dilakukan kepada kamu, yang sebenarnya mungkin udah nggak oke gitu loh buat kamu. Tapi karena kamu selalu mempertimbangkan itu dari sisi yang udah ketutup sama emosi dan perasaan ini, jadinya kamu nggak bisa ngelihat sesuatu itu dengan benar, dan kenyataan yang ada itu dengan sebenar-benarnya, dengan akal sehat, dengan logika gitu ya. Misalnya kamu mungkin ngelihat kalau misalnya ini terjadi di orang lain gitu ya, kayaknya iya mestinya ini nggak boleh dibiarin dong, mestinya nggak boleh dong begini. Gue sih nggak bakal begitu. Tetapi kalau misalnya itu terjadi sama kamu dengan orang yang kamu kasihi gitu ya, yang kamu pengen ada dalam kehidupan kamu, ya untuk menyetop orang itu, ataupun untuk menuntut, ataupun untuk menghandle hal-hal itu ataupun masalah-masalah itu, mungkin nggak semudah itu. Atau bahkan kitanya sendiri jadi nggak bisa menerapkan apa yang tadinya kita pikirkan untuk orang lain itu terhadap kejadian yang menimpa kita sendiri gitu loh. Buat beberapa dari kamu mungkin ada dalam satu situasi dan kondisi di mana kamu sedang melewati berbagai macam hal yang belum jelas, yang mungkin belum jelas duduk persoalannya, mungkin juga kamu berada dalam hubungan yang tidak jelas, situasi dan kondisi juga yang kayak gelap gitu loh. Gua nggak melihat, belum melihat jalan keluarnya, nggak bisa melihat solusinya. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin pada saat ini kamu lagi emosional banget, kamu lagi
lagi kayak kebenem gitu loh sama emosi-emosi kamu. Mungkin kamu lebih touchy, lebih sensitif, lebih gampang kepicu ataupun ke-trigger dengan perasaan-perasaan kamu. Hermit dalam keadaan terbalik, ada sesuatu yang bikin kamu kehilangan ketenangan dan kedamaian kamu. Ada hal yang bisa jadi mengganggu pikiran kamu, eee, dan ini membuat kamu tuh nggak tenang. Cuman di sini challenge-nya adalah, eee, ketegasan kamu dalam menghadapi situasi dan kondisi kamu. Karena kalau yang aku lihat di sini, mmm, kayak ada sesuatu yang sebenarnya yang di dalam sama apa yang ditunjukkan atau yang dilakukan sama apa yang dirasakan itu bertentangan. Mungkin, ya ini contoh, misalnya di dalam hati kamu, "Gua nggak sejahtera deh," ataupun, "Gua nggak nyaman lagi deh, ada di bersama dengan seseorang karena dia mungkin, sudah melakukan hal yang mungkin membuat kamu ya nggak nyaman itu," gitu ya. Ataupun buat beberapa dari kamu ini adalah hal yang memang kamu tutupi ataupun sembunyikan. Tetapi kayak, ada sesuatu yang kamu sembunyikan dan ini membuat kamu tidak nyaman, di mana kamu kayaknya udah beberapa kali kayak mungkin dipanggil untuk bisa jujur, untuk bisa speak up, untuk bisa mengatakan kejujuran, untuk bisa untuk bisa mengeluarkan gitu loh apa yang sebenarnya kamu rasakan. Mungkin ini mengenai perasaan kamu terhadap seseorang, bisa jadi ini adalah ketidaknyamanan kamu tentang satu situasi dan kondisi di mana kamu kayak maksain diri kamu untuk bisa mungkin diterima oleh orang, untuk dikasih sama orang, ataupun untuk membuat orang itu nggak kemana-mana. Tetapi makin lama kayak rasanya ini tuh makin gaungnya tuh makin kencang dan membuat kamu makin lama makin nggak tenang, makin nggak nyaman gitu loh. Karena di sini dengan adanya hermit dalam keadaan terbalik, kamu kayak ada sesuatu yang bikin kamu gelisah. Dan buat beberapa dari kamu, ini ada seseorang yang sedang menyimpan rahasia dari pasangannya. Ini bisa mengenai orang lain, ini bisa sesuatu yang dia mungkin tahu, kalau sampai pasangannya tahu ini akan menjadi masalah gitu ya. Dan dia lagi banyak berpikir masalah itu, bagaimana caranya untuk mengeluarkan hal ini gitu loh. Bagaimana caranya untuk dia bisa, eee, dan kalau aku ngelihat tuh kayak ada opsi gitu ya, di sini ada option. Ada Seven of Cup, ada sesuatu yang mungkin membuat dia bingung, ataupun dia nggak yakin, makanya dia simpen dulu. Buat beberapa dari kamu, ini bisa adalah kamu ataupun orang yang dealing dengan kamu, yang sedang menunggu mungkin timing gitu ya, waktu yang tepat untuk me membuka satu hal. Cuman lagi mungkin cari strategi, cari cara, cari jalan untuk melakukan ini. Tapi rasanya dengan si Strange Card dalam keadaan terbalik gitu ya, hal ini tuh eh, mungkin kamu udah membawa hal ini tuh cukup lama. Dan buat beberapa dari kamu mungkin kamu nggak mau ngecewain, mungkin kamu nggak mau melukai, mungkin kamu nggak mau membuat satu konflik. Mungkin banyak hal yang kamu takutkan, tetapi kamu tuh hanya itu semua tuh hanya bermain di dalam pikiran-pikiran kamu gitu loh. Dan ini malah makin bikin kamu jadi makin gelisah, makin galau, makin gak tenang. Dan ada the moon card gitu ya, di mana sesuatu itu tersembunyi dan tidak keluar ke permukaan. Bisa jadi kamu merasakan ada sesuatu yang ganjel di dalam hubungan kamu dengan seseorang, tapi
kamunya juga nggak mau untuk mendiskusikan itu. Bisa jadi bukan dari kamunya aja, tetapi mungkin orang yang bersama kamu ini lagi nggak punya waktu, ataupun selalu menunda, ataupun selalu mengelak, dan lain sebagainya. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal yang ingin kamu utarakan ataupun kamu angkat, tetapi kamu ngerasa kayak ini tuh kayak belum waktu yang tepat, ataupun ada hal-hal yang kamu takutin gitu loh. Sehingga kamu nyimpen terus. Tapi semakin kamu simpen, yang aku lihat ini tuh semakin kayak membuat gaduh di dalam perasaan dan pikiran kamu gitu. Dan aku ngeliat di sini tuh ini mengenai seseorang yang berasumsi, tapi kayak nggak mau mengkonfront gitu loh. Ini bisa misalnya kamu mungkin punya perasaan dengan seseorang, tapi kamu nggak berani, kamu nggak yakin, kamu nggak punya percaya diri, kamu tapi itu tuh kayak makin lama makin nggak enak, dan kamunya tuh punya ketakutan-ketakutan yang mungkin belum diperjelas gitu loh, kenyataannya tuh apa sih, dan ini tuh makin ganggu semakin hari, ataupun mungkin ini ada di dalam tadi aku bilang hubungan, atau hubungan dengan kayak rasanya mungkin kamu ngerasa orang ini punya sesuatu yang kamu pikir benar tapi belum solid gitu loh, karena kamunya belum memastikan, belum jelas gitu. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ada ketakutan untuk menghadapi kekecewaan, menghadapi sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, kamu harapkan. Tapi kadang-kadang gini loh, kalau misalnya kita nggak pernah nyoba, ataupun kita nggak pernah jujur dengan apa yang kita ingin lakukan, ingin perbuat, ingin katakan, dan yang kita rasakan gitu ya, jawabannya akan selalu tidak gitu ya. Jawabannya akan selalu iya, enggak. Tapi kalau misalnya kita berusaha, ini juga masalah mungkin sesuatu yang ingin kamu lakukan tetapi kamu nggak berani gitu ya. Sehingga kamu tahan, cuman keinginan-keinginan ini tuh semakin mengguncang kamu gitu loh. Nah, kalau misalnya kita nggak pernah mencoba ya, kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah lihat, nggak pernah sadar, nggak pernah mempelajari kemampuan kita tuh apa, kekuatan kita tuh apa, dan hal-hal lain di dalam diri kita. Selama kita nggak mau mencoba melakukan, karena kita mungkin pikir itu malu-maluin, itu nggak baik, itu nggak bagus, ataupun memikirkan apa yang orang lihat dari kita, apa yang orang pandang dari kita, sehingga apa, yang mungkin saat kita coba, ya kalau misalnya salah ya setidaknya kita tahu, oh kita nggak boleh ngelakuin itu, ataupun nggak bisa ngelakuin itu, oh ataupun mungkin kita, oh skill gue nggak nyampe di situ, ataupun kita butuh belajar lagi dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi at least kamu udah pernah mencoba dan tahu hasilnya apa. Sehingga kamu mungkin lebih tahu lagi apa sih yang harus gue lakuin untuk memperbaiki itu atau memperkuat diri gue dan lain sebagainya. Termasuk misalnya di dalam hubungan. Mungkin kamu ngerasa ada sesuatu yang nggak benar, ada sesuatu yang diumpetin dari kamu, ada sesuatu yang ditutupin dari kamu. Tapi kamu belum benar-benar mengetahui kebenaran itu gitu ya. Benar-benar kamu nanya sama orangnya, benar-benar kamu lihat benar gitu ya, proof-proofnya gitu ya. Tetapi ini malah membuat pikiran kamu berkembang kemana-mana, bahkan hal-hal yang mungkin belum tentu terjadi. Dan hal ini tuh mengganggu. Ya kalau nah makanya di sini kalau yang aku lihat kamu diajak untuk mengambil satu langkah gitu loh, mengambil satu langkah untuk mengakhiri ketidaknyamanan ini dengan segala penyebabnya untuk masing-masing kamu ya. Cuman mungkin kamu ngelihat gue mungkin harus yang A, apa B, apa C, tapi nanti kalau B nanti mungkin efeknya jadi begini, begitu, begini. Nah, akhirnya nggak nggak kelakon, akhirnya nggak dilakukan gitu loh. Oke, kita lihat lagi ya.
Six of Swords, Four of Wands, Three of Pentacles dalam keadaan terbalik, Seven of Pentacles dalam keadaan terbalik, Five of Wands dalam keadaan tegap, dan Devil dalam keadaan terbalik. Iya, kamu lagi mencari cara, mencari strategi, mendapatkan cara bagaimana untuk bisa mengambil kendali dan mengambil kontrol. Ini bisa di dalam hubungan, bisa dalam diri kamu, bisa dalam pekerjaan. Mungkin buat beberapa dari kamu juga mungkin lagi ada masalah utang piutang, nggak tahu kenapa tadi aku ngeliat gitu ya, ataupun kesulitan di dalam finansial. Kamu lagi mencari option ataupun cara bagaimana untuk menghandle hal tersebut. Tetapi mungkin ini adalah kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin punya hubungan dengan kamu, ataupun kamu tergantung dengan orang ini gitu ya. Kamu lagi mencari cara bagaimana caranya memutuskan hal tersebut supaya kamu mendapatkan satu kebebasan, supaya kamu bisa punya memegang kembali kendali dan kontrol itu di dalam tangan kamu. Dan buat beberapa dari kamu, aku ngelihat kayak kamu tuh mungkin lagi menghadapi konflik demi konflik ya. Buat beberapa dari kamu mungkin di dalam pekerjaan ataupun di dalam kehidupan kamu selalu ada orang yang kayaknya kayak kompetitor gitu loh. Kompetitor kayak nggak mau kalah sama kamu, ingin mungkin dia punya satu rasa yang nggak suka atau nggak terima bila ada orang lain yang memiliki keberhasilan ataupun melakukan sesuatu, ataupun kadang-kadang ada aja orang yang nggak suka aja gitu ya, tanpa ada alasan-alasan tertentu. Buat sebagian dari kamu mungkin kamu sedang mengalami ini gitu ya, tetapi ini kalau yang aku lihat ada satu konflik, bisa konflik dengan antara kamu dengan diri kamu ataupun kamu dengan orang lain yang membuat kamu rasanya nggak tenang. Seven of Pentacles dalam keadaan terbalik, kamu mungkin lagi kayak ada di dalam satu perjalanan di mana ini kamu belum melihat kejelasan ya, tetapi mungkin ini sudah kamu jalani cukup lama, di mana kamu ngerasa gue udah cukup deh ngasih segala sesuatunya dan mengorbankan segala sesuatunya untuk hal ini. Tetapi kalau misalnya ini nggak memperlihatkan hasil yang jelas yang bisa gue pegang, kayak rasanya tuh orang yang udah patah arang gitu loh. Rasanya tuh kayak udahlah, nggak bisa diapa-apain, udahlah, kayaknya nggak kemana-mana gitu loh, rasanya tuh kayak gitu. Dan ini bikin kamu jadi kayak mau berhenti untuk berupaya dan berusaha gitu ya, udah pengen ngedrop aja deh, karena gue ngelakuin apa aja tuh kayaknya nggak membawa gue ke hasil yang gue pengen gitu. Three of Pentacles, buat beberapa dari kamu mungkin ini terjadi di dalam kerjasama kamu dengan seseorang ataupun beberapa orang di dalam masalah bisnis, pekerjaan dan lain sebagainya, di mana mungkin salah satu dari orang tersebut itu tidak fair gitu ya, ataupun tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi ini juga bisa terjadi di dalam hubungan kamu, di mana kamu pengen mengupayakan hubungan ini bisa baik, bisa stabil, bisa lebih lagi, bisa berkembang dan lebih maju, tetapi mungkin kamu berhadapan dengan orang yang mungkin beda visi misinya dengan kamu, sehingga yang akhirnya repot, yang akhirnya dibebani, yang akhirnya berusaha itu hanya dari pihak kamu. Buat beberapa dari kamu, kita lihat di sini ada Four of Wands ya. Iya, kamu nih lagi berusaha
karena kita juga punya Six of Swords di sini ya. Kamu lagi berusaha untuk maju, untuk move on ya. Buat beberapa dari kamu lagi berusaha untuk maju, untuk move on. Tapi intinya adalah kamu berusaha untuk terus berjalan maju dengan segala halangan dan rintangan yang kamu sedang hadapi. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, kadang kamu bersemangat, kadang kamu hilang semangat kamu, kadang kamu termotivasi, kadang kamu udah nggak ada energi sama sekali gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat, kamu berusaha melakukan yang terbaik gitu loh. Kamu berusaha melakukan yang terbaik. Tapi kadang-kadang ada pikiran mungkin ya. Gue tuh manusia lemah nggak sih? Gue kok kadang-kadang kehilangan ya motivasi itu. Itu wajar kok. Nggak mungkin seorang manusia ini bangun pagi menjalani harinya dengan satu emosi yang sama, girang mulu, itu nggak mungkin ya. Sakit jiwa gua rasa. Pasti ada turun naiknya ya. Dan kadang-kadang di saat kita mengupayakan sesuatu yang kita inginkan, apalagi ini misalnya berhubungan dengan cita-cita dan harapan kita. Kadang kita punya semangat yang menggebu-gebu, punya kekuatan itu, fuel kita tuh penuh gitu ya, bahan bakar kita tuh penuh sehingga kita tuh tarikannya kencang banget gitu. Tapi kadang-kadang saat kita menghadapi tanjakan, di mana kayaknya kok nggak nyampe-nyampe, kok kayaknya berat banget, gue udah gegas sekuat tenaga, kok kayaknya nggak nyampe-nyampe gitu ya. Itu kadang-kadang membuat itu adalah ujian-ujian di mana kayak beneran lo mau terus lu mau nyampe ke situ apa enggak, mau jalan terus apa enggak, apa lu mau balik aja gitu kan, atau lu mau berhenti terus lu mau pindah jalur gitu kan, yang mungkin lebih mungkin kelihatannya lebih mudah, lebih cepat dan lain sebagainya, tapi belum tentu. Malah kalau kita nggak menyelesaikan atau mengerjakan hal tersebut dengan maksudnya itu tuh hanya bikin kita tuh jalan tuh setengah-setengah gitu loh, dan akhirnya nggak nyampe-nyampe dengan goal yang kita pengen tuju. Oke, buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat kayak rasanya kamu mungkin dealing dengan satu situasi ataupun dengan orang yang kayak ngacak-ngacak usaha kamu gitu loh. Kamu udah berusaha mati-matian gitu ya. Kamu berusaha mungkin nabung atau berusaha kerja untuk mendapatkan penghasilan, kamu berusaha untuk mendapatkan hasil yang pengen kamu bangun ini. Tetapi kalau yang aku lihat nih, dengan adanya Three of Pentacles, rasanya kayak sesuatu yang kamu bangun tuh diberantakin gitu loh. Bisa jadi ini berhubungan dengan orang. Orang pun bisa macam-macam ya. Untuk beberapa mungkin ini adalah pasangan. Bisa jadi mungkin bukan masalah pengeretan atau segala macam gitu, tetapi kayak kamu udah berusaha meniti karir, meniti mungkin kamu udah sekolah tinggi-tinggi, kamu udah mempunyai pengalaman yang banyak dan lain sebagainya, cuman mungkin hal ini membuat dia insecure sehingga dia ingin menghambat hal tersebut ataupun memberhentikan kamu dari apa yang kamu seharusnya bisa capai gitu loh. Nah, kembali di sini ini adalah pilihannya ada di kamu. Kamunya mau bagaimana. Tapi mungkin dengan perasaan kamu jadi ini bisa mempengaruhi kamu. Nah, kamunya harus bisa juga menyeimbangkan antara logika kamu dengan perasaan kamu. Jangan sampai hal-hal itu dijadikan alat untuk untuk menyetir kamu. Karena di sini kalau yang aku lihat ada sesuatu yang selalu men-trigger satu konflik antara kamu dengan seseorang, di mana kamunya ini sudah
banyak berupaya, banyak mengorbankan diri kamu untuk membangun hal ini. Nah, jangan dibiarkan gitu loh, jangan ngebiarin orang lain ngeberantakin ini, jangan biarin orang lain ngeberantakin hidup kamu, jangan biarin orang lain ngeberantakin damai sejahtera kamu, jangan biarin orang lain ngeberantakin karir kamu, keuangan kamu, kasih kamu, kebaikan kamu, dan lain sebagainya. Dan kembalilah ambil kontrol dan power itu. Jangan kasih kendali ini kepada orang lain, karena dia akan menggunakan hal tersebut untuk menguasai kamu dan mengambil apapun itu yang mereka inginkan dari kamu, ya. Oke, ini adalah pembacaan untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Terima kasih sudah mampir. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.